belajar tentang bangun ruang. Itu kedudukan, itu ada sejajar, kemudian ada bersilangan, ada berpotongan. Nah, itu kita sudah pelajari. Sekarang Miss Feni mau mereview. Kalian masih ingat tidak? Nah, ini. Kelihatan di layar? Oke. Kelihatan. Nah, ini ada soal pada kubus ABCD, EFGH, kedudukan garis AC terhadap garis BF. Jadi ketika kalian menuliskan kubus atau bangun ruang lainnya, membuatnya seperti ini ya. ABCD, EFGH. Jangan terbalik meletakkan namanya. Sekarang coba kedudukan AC. Mana AC? AC ini terhadap garis BF. Sejajar, berpotongan, di luar garis, bersilangan, atau berimpit? Bersilangan. Yang lainnya? Bersilangan. Bersilangan. Oke, good. Bersilangan ya, jadi bersilangan dia tidak memotong, tidak juga sejajar. Kalau kalian hubungkan ini, dia menyilang gitu ya. Oke, bisa. Next. Nah ini. Kubus ABCD EFGH, kedudukan titik A pada bidang EFGH. Ini bidang yang di atas ini. Dia terletak di mana? Atau berpotongan, berpotongan atau terletak pada, berimpitan, bersilangan di luar. Di luar. Oke, good. Dia tidak ada hubungannya dengan ini ya, dengan bidang ini, jadi dia ada di luar. Oke, next. Pada kubus ABCD, EFGH, kedudukan titik D. Pada bidang ABCD. Nah, kalau ini? Terletak pada. Terletak pada. Oke, good. Nah, ini ya. Ini D-nya ada di bidang ini, ABCD. Titik D, bidang ABCD. Next. Bidang ABCD memiliki kedudukan sejajar. Bidang ABCD mana? Di bawah ini. Sejajar dengan EFGH. EFGH. Bidang EFGH, Miss. Oke, good. Next. Diketahui prisma A, B, C, D, E, F. Lihat penulisannya ya. Kedudukan garis AC. AC ini dengan FD. Oke, tuh sudah ada jawabannya di sini lupa. Oke, good. Lalu ini. Diketahui limas beraturan T, A, B, C, D mempunyai alas persegi panjang. Alasnya ini garis yang bersilangan dengan AD. Coba kalian lihat pilihan gandanya. TB. TB. Kalau AB dia apa? AB itu sejajar. Apakah AD sejajar dengan AB? Enggak sejajar sih. Apa? Ya ketemu, ya berpotongan ya, ketemu. Lihatnya ketemu titik AD dan AB, jadi dia berpotongan. Kalau TB? TB bersilangan. Kalau TA? Kalau TA itu juga enggak ya? Berpotongan. TA berpotongan. Nah ini ada hubungannya kalau A ketemu A berpotongan, pasti akan memotong. BC? Kalau BC itu AD dengan BC? sejajar. Oke, TD? Sejajar. TD Sekolah Tunas Daud. Potongan. Dalam ini artinya TD Potongan. berpotongan. Jadi jawabannya adalah TB. Oke, good. Next. Pada kubus ABCD, ingat penulisannya EFGH, titik K, ini titik K, dia merupakan titik tengah garis GH.
Titik K terletak pada bidang apa dia? A, B, C, D. E, Bawah. F, G, H. E, F, G, H. C, D, E. C, D, E, F. B, C, G, H. Atau A, D, H, E. Apa? E, F, G, H. E, F, G, H. Oke. Good. Ada berapa soal ya ini ya? Nah ini bidang B, D, H, F. Nah ini bidang B, D, H, F dan A, E, G, C. Mana lagi? A, E, G, C. Adalah dua bidang yang saling Berpotongan. Oke. Nah, ini udah berapa soal aja? Oh, sudah selesai. Jadi itu ya, ini misalnya hanya mereview kembali. Untuk sekarang kita perdalam lagi tentang jarak. Nah, ini Miss Feni bantu dengan GeoGebra supaya kalian lebih mudah untuk membayangkan. Kelihatan di sini gambarnya apa di layar? Kelihatan nih. Apa di layar? Kubus. Oke, kubus ya. Gambar kubus. Nah, ini ada gambar kubus. Nah, ini sulit membayangkan. Penulisannya dia akan 3 dimensi ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang ada soal. Oke, kubus dengan panjang rusuk 4. Semua rusuknya 4 ya. Lalu ada soal. Nah, ini dari titik ke titik. Tentukan jarak titik G ke titik P. Titik P ini adalah titik potong antara garis AC dan BD. Bagaimana cara untuk menentukan titik G ke titik P? Langkah pertama kita harus apakan? Titik, nah ini G ke P. Langkah pertama kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu garisnya. Kita buat garis dari titik G ke titik P. Nah, ini ada yang ditanya, GP ini berapa jaraknya? Oke, di sini. Pakai Pitagoras, Miss. Oke, good. Jadi di sini konsepnya kita menggunakan segitiga, kemudian lihat yang mana yang tegak lurus, kemudian gunakan Pitagoras. Apa saja yang diketahui ini? Segitiga mana yang kita lihat? PC, PC, PCG, PCG. Oke. PCG ya. Lihat segitiga PCG. Siku-siku di Siku-siku di C. C ya. Nah, kalau misalkan misalnya putar nih, kelihatan ya. Segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C. Terlihat ya kalau misalkan diputar tuh. Siku-siku di C. Oke. Untuk selanjutnya PC. PC-nya diketahui 2/2. Kok bisa 2/2? Kenapa bisa 2/2? Karena ini diagonal setengah diagonal sisi. Diagonal sisinya yang mana? Yang belum ada suaranya. Mana? Yang AC. AC ya, AC. Nah, kalian lihat di sini rusuknya adalah AB, kemudian BC itu 4. Nah, kalian masih ingat untuk mencari diagonal sisi menggunakan rumus cara cepatnya? Tinggal menambahkan akar 2 ya. Akar 2. R akar 2. R-nya 4, akar 2. Karena yang diminta PC berarti setengahnya ya. Berarti setengah dari 4 akar 2. Didapat 2 akar 2. Nah, PC sudah diketahui. Apalagi yang diketahui? GC-nya GC-nya berapa? 4. 4.
Setelah itu bisa menggunakan Pitagoras. Tambah atau kurang? Tambah. Tambah ya. Nah, jadi jarak dari titik G ke titik P, ini Pitagoras biasa ya, PC-nya diketahui 2/2. 2/2 kuadrat artinya berapa? 8. Bisa 8. 2/2 dikali 2/2, Miss. Akar 2 kali akar 2? 2. 2. Oke, berarti 8 ya, 8 ditambah 4. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi bisa dibantu supaya bisa membayangkan. Nah, jika diputar-putar dia tetap siku-sikunya di C. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ngerti. Georgian, ada pertanyaan? Ya, Miss. Oke, bisa dilanjutkan? Ngerti, Miss. Oke, bisa dilanjutkan? Sekarang bisa dikasih soal lagi. Sekarang jarak dari titik B, nah ini titik B-nya. Tentukan jarak dari titik B ke garis GE. Langkah pertama gimana? Hubungin. Kita hubungkan ya, garis GE. Hubungkan. Nah, yang pertama kata kuncinya membuat segitiga, lalu proyeksikan, lalu cari di mana siku-sikunya, gunakan Pitagoras. Itu konsepnya. Nah, ini bidang GE. Nah, ini kalian bisa menghubungkan garis. Bisa menghubungkan garis BE, dan juga menghubungkan garis BG. Yang ditanya adalah B ke G. Berarti kalian buat di sini proyeksi. Jadi di sini kalian hubungkan di sini. Kalian buat di sini yang siku-siku, jadi tegak lurus ya. Jadi buat di sini tegak lurus, kalian hubungkan. Nah, ini ketemu titik J. Jadi di sini kalau misalkan jarak itu dia akan tegak lurus ya. Berarti J di sini tegak lurus dengan EG. Nah, dia tegak lurus bukan? Dari titik B ke titik GE. Sorry, dari titik B ke garis GE. Jadi kalian hubungkan di sini garis yang tegak lurus dengan GE. Itulah yang ditanya. Itulah jaraknya. Setelah itu apa saja yang diketahui di sini? BE. BE-nya mana? BE-nya 4/2. Kok bisa 4/2? BE itu merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya tadi apa? R/2. Ya, Georgian coba. Tadi sudah dikasih tahu R/2. R-nya berapa, Georgian? R itu rusuk. Sofi? R/2. R-nya itu berapa? R-nya 4. 4. Berarti di sini BE berapa panjangnya? 4/2. Oke, 4/2 ya. Lalu JE. JE-nya itu adalah setengah dari diagonal sisi. Nah, diagonal sisi GE-nya sudah diketahui. GE-nya juga 4/2. Nah, ini ya. Lalu jarak dari B ke GE itu sama dengan garis BJ-nya ini. Ini adalah jaraknya yang tegak lurus dengan GE. Jadi, kalian bisa menggunakan Pitagoras untuk garis BE dan CE bisa, atau menggunakan garis BG dan juga CG. BE-nya 32. Kenapa bisa 32? Nah, di sini sudah ada 4/2 dikuadratkan.
Kenapa dikurangi? Karena yang diminta bukan sisi miringnya ya. Jadi Iya. karena yang diminta bukan sisi miring, jadi dikurangi. Ini konsep Pythagoras, yang paling panjang itu adalah sisi miringnya, jadi sisi miringnya dikurangi dengan sisi sampingnya. Ketemulah BJ, jadi BJ-nya adalah 2/6. Kalian akan bertemu dengan akar-akar. Jadi ingat kembali, kalau misalkan akar A dikali akar A, diingat kembali itu sama dengan A. Kemudian selesaikan aljabar biasa. Jadi panjang BJ atau jarak BJ itu adalah 2/6. Kalian lihat di sini tegak lurus. Jadi J ini tegak lurus dengan BE. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau nanya nih. Ya. Berarti kalau kita nyarinya tuh JE, Mm-mm. berarti BE dikurangin BJ. BE dikurangi BJ. Kalau kita mencari apa? JE. JE. Kalau kita gunakan segitiga, salah satu segitiganya, ini Pythagoras. Kalau ini dua segitiga ini, BEG ini adalah dua segitiga. Jadi kalau mencari panjang salah satu sisinya bisa gunakan satu segitiga ini. Segitiga BEJ atau segitiga BGJ. Jadi kalau misalkan untuk mencari JE ini, nah ini ada dua segitiga toh? Untuk mencari JE bisa gunakan yang BE sama BJ. sama BJ. Atau kalau dibalik, sama saja bisa gunakan BG atau BG dan BG. BJ. Bisa dipahami? Bisa. Karena ini kubus ya, jadi sama hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang itu tadi titik dan juga saya kasih soal lagi, jarak titik B ke garis DF. DF mana ini DF? Nah, jarak titik B ke garis DF. Caranya bagaimana? Hubungin dulu, Miss. Kita hubungkan dulu ya. Nah, ini sepertinya mudah ya, sama seperti yang tadi. Buat garis melalui B dan garis DF. BDF, siku-sikunya di mana? B. Nah, ini siku-sikunya di B, kalau diputar juga kan sama siku-sikunya di B. Nah, itu ya siku-siku. Lalu setelah itu bagaimana? Garis dari jarak titik B ke garis DF. Nah, berarti ini kita proyeksikan ke DF. Jadi cari yang tegak lurus. Dari sini kita hubungkan garis. Nah, ketemulah titik, ini saya beri nama titik I. Ini kalian bebas memberi nama titik apa saja. Oke, setelah itu, nah BF sudah diketahui 4. BD sudah diketahui 4/2 karena diagonal sisi. Ya. Nah, ini 4/2. Lalu DF itu adalah diagonal ruang. DF, nah ini. Bisa dibayangkan DF dari ujung ke ujung itu diagonal ruang. Kalau diagonal ruang dia akar 3. Diagonal ruang di akar 3 ya. Nah, setelah itu bagaimana? Diapakan? DF diketahui, BD diketahui, DF diketahui. Untuk mencari DI-nya gimana? Kira-kira gimana? Cari ID-nya gimana? Sama pakai cara yang tadi atau beda, Miss? Berdasarkan yang diketahui. Coba lihat yang diketahui. Kira-kira gimana ID-nya? Nah, udah banyak yang diketahui.
Segitiga. Kira-kira gimana? DF-nya bagi 2 dulu. DF-nya bagi 2. Nah, DF-nya bagi 2. Nah, coba kalian lihat, apakah ini dia sama panjang? Oh, enggak. Nah, kira-kira Yes. gimana? Ya? Itu cari luasnya ya. Ya, good. Ketemu BD idenya. kali BF bagi 2, Miss. Betul. Nah, ini idenya adalah dengan mencari luas. Karena luas semua sisinya udah diketahui. Ya. Kita mencari luas. Gunakan luas. Nah, BD kali BF bagi 2, Miss. nah betul. BD kali BF dibagi 2. BD kali BF dibagi 2. Oke, good. Ketemu luasnya ya. Nah, ini luas ini sama dengan luas BF kali BI. Nah, sama luasnya. Nah, bisa kita menggunakan persamaan. BD-nya tadi diketahui 4/2. Lalu BF-nya diketahui 4. Selesaikan, biasa. Nah, di sini yang ditanya adalah BI. BI itu segitiga BI, mana BI ini? BI ini. Jadi segitiga DF dan segitiga BI. Sorry. Panjang DF dan tinggi. Nah, ini kan tinggi. BI itu tinggi karena dia tegak lurus ya. Tingginya BI. Oke, DF-nya diketahui diagonal ruang 4/3. Kalian selesaikan yang mana yang bisa dicoret. Jadi BI sama dengan ini dibagi ini. Nah, kalau ketemu penyebutnya masih akar, kalian rasionalkan lagi. Ini penyebutnya akar, kalian rasionalkan lagi dikali berapa merasionalkan? 4/2/3. Dirasionalkan menjadi Akar 3. Akar Iya. 3. Oke, dikali akar 3. Kali akar 3/akar 3. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Nanti supaya gampang, kalian gambar ini. Nah, supaya bisa lebih membayangkan, buat skalanya yang benar. Tapi kalau misalkan sudah bisa membayangkan, ya sketsanya saja nggak apa-apa. Miss, Ya? berarti kalau ada soal yang persis kayak gini, Mhm. itu berarti cari luas ya? Nah, ini karena, ya betul, karena rusuknya juga sama, ini kubus. Jadi segitiga ini sama dengan segitiga, nah ini, tegak lurus dia. Jadi tegak lurus, B-nya itu siku-siku, I-nya juga siku-siku. Bisa menggunakan luas. Berdasarkan apa juga yang diketahui di soal. Tadi kan diketahui di soal ada banyak. BF sudah diketahui, BD sudah diketahui, DF sudah diketahui. Nah, kita bisa menggunakan luas. Nah, ada pertanyaan? Miss, Ya? gimana caranya kita bisa tahu kalau itu pasti siku-siku kalau misalnya kita nggak gambar? Gambar supaya lebih permudah. Oh, jadi harus gambar ya? Ya, untuk lebih permudah bayangan kalian, imajinasinya, jadi digambar. Ini misalnya permudah dengan bantuan GeoGebra, jadi sekarang kalian bisa membayangkan. Nah, tadi ada yang mengatakan DF dibagi 2. Nah, kita lihat apakah sama panjangnya. Oh, ternyata tidak. Nah, itu fungsinya kalian menggambar, ya. Jadi memang digambar untuk mempermudahnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Terima kasih untuk yang bertanya. Ada lagi? Nah, ini kubus. Nanti misalnya kasih soal balok atau limas juga sama. Konsepnya sama, cari yang tegak lurus, siku-siku, Pythagoras. Ada sampai sini ada pertanyaan sebelum misalnya lanjutkan? Yuk, tanya lagi. Ada lagi? Ini supaya yang banyak tanya nih. Gilbert, bisa dengar suara misalnya? Rio? Halo.
Bisa dipahami? Kenapa I-nya nggak di tengah DF-nya, Miss? Kenapa I-nya tidak di tengah DF? Iya. Kita cari yang tegak lurus. Kalau misalkan tidak di tengah-tengah, dia bukan tegak lurus dia. Tegak lurus kan? Kalau dia di tengah-tengah sini, nggak tegak lurus. Oh iya. Iya. Oke. Oke. Karena untuk mencari jarak ini, gunakan yang ada tegak lurusnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya? Dari mana tahu BI-nya itu tinggi segitiganya? Kenapa? Dari mana tahu BI-nya itu tinggi segitiganya? Dari gambar ini. Kalau misalnya diputar ini kan tinggi. Aduh, nggak bisa diputar sayang ini ya. Nah, kalau misalkan ini putar ke sini, kan tinggi dia. Tinggi itu yang tegak lurus kan kalau yang segitiga. Kalau mencari luas segitiga, tinggi itu pasti yang tegak lurus toh? Enggak? Kalau misalnya nggak tegak lurus gimana, Miss? Nggak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan luas segitiga. Karena ini kan berdasarkan apa yang diketahui juga. Yang diketahui ini, sedangkan jarak itu jarak titik B ke titik DF itu kan kita proyeksikan dia tegak lurus. Itulah dia jaraknya. Nah, karena dia tegak lurus bisa menggunakan segitiga, luas segitiga. Misalnya gambarkan kalau segitiga, coba ya. Oke, sebentar. Coba misalnya gambarkan segitiga di sini. Segitiga. Nih, segitiga tingginya yang mana? Yang sisinya. Oh, mana dia? Nah, ini tingginya yang tegak lurus ini kan? Iya. Nah, yang misalnya kotain itu. Ini kalau kotaknya artinya siku-siku. Ya. Kalau misalkan ada begini, soal begini, segitiganya begini, mana segitiga? Ini untuk mencari alat, untuk mencari tinggi yang mana? Kalau misalkan segitiganya seperti ini. Jika mesin tengah lagi, Miss. Iya, betul. Yang tentunya yang tegak Lurus. Nah, kita misalkan sudah tegak lurus ya. Nah, inilah tingginya. Nah, ini tinggi segitiga. Bisa dipahami? Pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dilanjutkan? Albert, gimana Albert? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, Arjun. Andi. El. Bisa, Miss. Oke. Ya, Miss. Sekarang coba kita ke latihan soal. Masih ada waktu lagi 30 menit.